Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kita bertemu kembali dalam program kajian ilmiah Tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 210 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC MAG Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV setelah Ustaz menyampaikan materinya untuk bisa berinteraktif di nomor 0811 900 7912 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah semuanya baik-baik saja. Demikian juga semoga kru Ahsan TV di sana di studio dan para pemirsa semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga kesehatan Ustaz. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kesempatan pagi ini untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti kajian ini ya dan mendapatkan manfaat darinya. Dan juga tentunya semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas, sehingga apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita, bahwa di kesempatan pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 207 hingga 210. Semoga para pemirsa sekalian sudah menyiapkan mushafnya, ya, terjemahnya, dan jika ada kitab tafsirnya pun disertakan. Ya, dan juga tentu tidak lupa dengan alat tulis jika ada faedah-faedah penting, hal-hal yang baru kita catat, ya, untuk kemudian
kita hafalkan, kita murojaah, agar ilmu yang kita terima tidak mudah hilang begitu saja. Ya, uktub ahsanu ma sami'ta. Tulislah apa hal terbaik yang kau dengar. Wahfaz ahsanu ma katabta. Setelah itu hafalkan hal terbaik yang kau tulis. Itu di antara metode belajar. Ya, kita harus siap dengan alat tulis, mencatat hal terbaik yang kita dengar. Setelah dicatat, kita menghafal hal terbaik yang kita tulis. Sebagian ulama bahkan untuk memastikan hafalan, mereka yang membakar lembaran-lembaran tersebut, tapi dipastikan ini saya sudah hafal. Kemudian mereka bakar. Supaya apa? Supaya menjamin ilmu itu benar-benar ya sudah dihafal. Dan ini sangat penting ya. Setiap pertemuan kita membahas ayat demi ayat. 1 pekan sekali insya Allah. Dan jika kita menghafalkan ayat tersebut atau minimal menghafalkan terjemahannya, kemudian menghafal faedah-faedah yang didapat dari ayat tersebut, maka tanpa terasa seiring berjalannya waktu, mungkin surat Al-Baqarah jika sudah selesai kita bahas, kita sudah belajar, kita sudah pernah menghafal, ya. Baik itu ayatnya, terjemahnya, maupun faedah-faedahnya. Ilmu yang sangat besar sekali, ilmu yang sangat luas sekali. Tetapi kalau kita abai, tidak peduli, ya, ayat demi ayat kita pernah belajar, kemudian setelah itu kita lupakan. Tidak pernah kita baca, tidak pernah kita murojaah. Maka bisa jadi, setelah berlalu beberapa tahun, seakan-akan kita tidak pernah belajar surat Al-Baqarah. Tentu itu sangat disayangkan. Ya. Baik, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita mulai. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentu para pemirsa sekalian masih ingat dengan pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kondisi atau keadaan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di ayat 204. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia membuat engkau begitu kagum. Ya. Orang-orang munafik tersebut. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Ya. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Allah sebutkan tentang sifat karakter orang munafik di ayat 204. Maka di ayat 207, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang karakter orang-orang yang beriman, yang berlawanan dengan sifat yang pertama. Ya. Bagaimana orang yang beriman? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Sifat yang bertolak belakang. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Yang disebut sebagai masani. Artinya berpasang-pasangan dalam beberapa perkara. Menyebutkan surga, menyebutkan juga neraka. Menyebutkan orang-orang yang bertakwa, menyebutkan juga orang-orang yang bermaksiat. Menyebutkan orang beriman, menyebutkan orang munafik, menyebutkan laki-laki, menyebutkan wanita. Ya, sehingga keadaannya berbeda-beda, tidak satu
arah saja. Tidak satu kondisi dan keadaan saja. Ya. Sehingga tergabung antara peringatan dengan harapan, dengan janji-janji. Para hamba tidak hanya berharap sehingga mereka merasa aman dari makar Allah, melainkan mereka juga diberikan ancaman. Ya. Dan tidak hanya ancaman, sehingga membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menunjukkan bahwa susunan ayat-ayat Al-Qur'an adalah tauqifiyah. Artinya benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik susunan. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, kemudian susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Jika ada yang mencoba menyusun ulang surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an, maka sungguh dia telah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab fikih atau tidak seperti kitab fikih yang dimulai dari kitab Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, tidak seperti itu. Kalau ada yang berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang ingin membaca Al-Quran berdasarkan bab-bab tertentu, maka itu kurang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menetapkan surat yang pertama, surat Al-Fatihah, hingga akhir surat An-Nas, itu karena hikmah yang sangat besar. Jika kita baca dari awal sampai akhir, diulangi lagi baca dari awal sampai akhir, maka di sana terdapat pelajaran yang sangat besar dan hikmah yang sangat agung. Tidak ada susunan yang lebih baik daripada susunan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda, "Da'u hadhil ayah fi makanin kadza min surati kadza." Kata Rasulullah, letakkan ayat ini di tempat ini, di surat ini. Jadi kenapa susunan ayat-ayat ini seperti ini? Karena Rasulullah yang memerintahkan. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran dengan susunan yang ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sebenarnya yang mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat besar. Baik, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, dan sebagian manusia ada orang yang rela menjual dirinya guna menggapai ridho Allah terhadap dirinya. Sebagian manusia, yaitu orang-orang yang beriman, ada yang rela menjual dirinya guna menggapai ridho Allah terhadap dirinya. Bagaimana menjual dirinya? Dengan berjihad di jalannya dan komitmen dengan ketaatan kepadanya. Dan Allah itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya, dan meliputi hamba-hambanya yang beriman dengan rahmat yang amat luas di dunia dan juga di akhirat mereka. Lalu dia memberi balasan bagi mereka dengan balasan yang terbaik, yaitu surga. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turun ayat ini berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Romawi, Ar-Rumi, yang suku asalnya dari Romawi. Kemudian dia tinggal di Jazirah Arab, tinggal di Mekah. Kemudian di masa muda sebelum Islam, beliau ini orang yang sangat tampan, rapih, bersih. Setelah masuk Islam, kemudian beliau ingin berhijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy mengatakan, engkau itu datang ke negeri kami nggak bawa apa-apa.
Ya, engkau ini pendatang. Datang ke Mekah nggak bawa apa-apa. Kemudian sekarang engkau udah sukses, udah kaya raya, terus mau pergi hijrah mengikuti Rasulullah. Kami tidak akan izinkan kecuali engkau tinggalkan semua hartamu di sini. Semua hartamu engkau tinggalkan di sini untuk kami. Engkau boleh pergi hanya dengan pakaian yang melekat denganmu saja. Ya. Maka Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu pun tanpa ragu menyetujuinya. Baik, saya akan tinggalkan semua harta saya di sini, ya, demi ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian menyebutkan ini adalah sebab turun dari ayat ini. Meskipun sebagian menyebutkan bahwa ayat ini turun secara umum bagi setiap mukmin, setiap mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ala kulli hal, meskipun ya, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, meskipun ini sebab turunnya adalah terkait dengan sahabat Suhaib Ar-Rumi, ada kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan itu adalah umuman suatu lafaz, bukan kekhususan suatu sebab tertentu. Lafaz ayat ini umum, wa minan nas, di antara manusia. Tidak disebutkan seorang sahabat, tidak. Jadi walaupun misalkan sebabnya ini khusus, tetapi lafaz ini umum, sehingga menjadi patokan berlaku bagi seluruh orang-orang beriman. Walaupun sebabnya itu khusus. Ya, maka berlaku bagi seluruh orang beriman. Di antara manusia, ya, orang-orang beriman itu ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Jiwa mereka, harta mereka. Dengan balasan apa? Al-jannah. Dengan balasan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Di mana mereka ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, berjihad yang syar'i. Bukan ya hanya sekedar slogan seperti yang ya diucapkan oleh para teroris dari kalangan Khawarij, ya, dengan mengatasnamakan jihad. Mereka mengatakan kami menjual diri kami kepada Allah. Kemudian setelah itu mereka melakukan pengeboman, ya, baik bom bunuh diri atau bom-bom yang lainnya, bukan pada tempatnya. Dia mengebom orang-orang beriman hanya karena tidak sepaham dengan pemahaman mereka, naudzubillah. Ya, memberontak kepada penguasa padahal muslim. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jihad di sini adalah yang berjihad syar'i untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang benar, sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh Islam, para kiai, santri ketika mereka ya melawan para penjajah. Mereka berjihad fi sabilillah.
mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Ya walaupun dengan hanya bambu runcing, melawan tank-tank, melawan pesawat-pesawat tempur, tanpa rasa takut dan gentar. Apa yang mendorong mereka? Karena mereka orang-orang beriman di negeri ini, ingat dengan janji Allah. Ketika mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka untuk menegakkan kalimat Allah, ya, maka mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut mati. Ini adalah jihad, contoh jihad yang benar. Melawan para penjajah yang datang ke negeri kita dengan senjata mereka. Ya. Jihad mengusir para penjajah. Ini salah satu contoh jihad yang benar yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia ketika mengusir penjajah dari kalangan kaum muslimin, para kiai, para santri. Ya, itu salah satu contoh. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian manusia ada yang seperti itu. Ya, mengorbankan jiwanya. Mati pun tidak apa-apa, yang penting kalimat Allah tegak. Yang penting manusia bisa beribadah dengan bebas sesuai dengan hak asasi manusia. Ya, agar bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang mengorbankan hartanya. Mereka mencari harta bukan dengan cara yang mudah. Ya, mencari harta itu tidak mudah. Butuh perjuangan juga, butuh tenaga, butuh pikiran. Butuh banting tulang. Ya, tidak sedikit orang yang pontang-panting mencari harta dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Saking sulitnya mencari harta. Kemudian setelah harta itu terkumpul, tidak mereka gunakan untuk berpoya-poya, tidak mereka gunakan untuk bersenang-senang, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cinta dunia mungkin akan terheran-heran. Ada apa dan mengapa orang-orang ini? Mereka pulang kerja di malam hari, capeknya luar biasa. Mengapa? Mereka begitu mudah mengeluarkan untuk infak fisabilillah. Infak pembangunan masjid, infak pembangunan pesantren, infak menolong saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Ya. Luar biasa. Di antara manusia ada yang seperti itu. Bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji sebagai dermawan, bukan karena ingin terkenal sebagai donatur, akan tetapi ibtigha'a mardatillah. Tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia korbankan jiwanya, hartanya agar Allah ridho kepadanya. Ikhlas. Jika dia hanya mengharapkan balasan dari Allah ketika dia berkorban, maka dia tidak peduli dengan penilaian manusia. Walaupun orang-orang mencelaknya, mencemoohnya, menghinanya, tetapi karena dia yakin Allah ridho kepadanya dengan perjuangannya tersebut, dia terus maju, melaju, hingga mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keriduan tersebut Allah akan membalasnya surga, sehingga Allah nyatakan di sini wallahu raufun. Ya. Kasih sayang yang paling lembut, yang paling dalam. Allah sangat lembut ya kepada hambanya. Penyantun. Yang dengan kasih sayang tersebut, dengan kelembutannya, dengan penyantunannya, Allah membalas mereka dengan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan terbaik. Membayar mereka secara penuh. Ya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuni orang-orang berbuat dosa dan maksiat, ya, kemudian membebaskan mereka dari neraka dan memasukkan ke dalam surga,
kepada siapa yang dikehendakinya. Bagaimana dengan hamba-hambanya yang menjual jiwanya, hartanya untuk mendapatkan keridhaan Allah? Maka sudah menjadi lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu penyantun kepada hambanya untuk memberikan balasan yang sangat besar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah pembagian manusia kepada dua bagian atau dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang hanya ngaku beriman tetapi menyembunyikan kekafiran, yaitu orang-orang munafik. Yang di antara ciri-cirinya, mereka pandai menghiasi lisan mereka dengan kata-kata yang indah dan mengagumkan. Padahal mereka sangat penentang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi tidak pernah mengakuinya. Mereka yang selalu sombong ketika dinasihati. Ya, ini orang-orang munafik. Yang kedua, dia adalah orang-orang yang beriman yang tulus. Yang jujur dengan keimanannya. Yang dibuktikan keimanannya tersebut dengan apa? Pengorbanan. Mengorbankan jiwanya. Mengorbankan hartanya. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk perjuangan. Untuk berdakwah. Jika kita harus keluar tenaga sedikit demi dakwah, kita harus semangat. Jika kita harus mengeluarkan harta untuk dakwah, kita harus semangat. Perjuangan kita belum apa-apa dibandingkan perjuangan para sahabat, ya, yang mengorbankan jiwa mereka dengan harta mereka. Sebagian kita ya diminta untuk mendukung dakwah begitu berat. Sebagian diminta menjadi panitia dakwah begitu berat. Ya, untuk berkorban begitu berat. Apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, mari kita tanamkan sifat pengorbanan yang merupakan ciri orang-orang yang beriman. Kemudian, ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, hartanya, pikirannya, ya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu balasan bagi mereka? Ya. Tadi dalam surat At-Taubah ayat 111 dicatat ya, Bapak Ibu. Balasan bagi mereka yang menjual jiwanya, hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111, bi anna lahumul jannah. Bahwasanya bagi mereka itu surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kekal abadi, yang tidak pernah kenikmatannya itu terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di dalam jiwa manusia. Saking besarnya kenikmatan surga, semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas. Karena ya tidak ada gunanya sebuah perjuangan jika tidak ikhlas. Tidak ada gunanya. Walaupun dia mengorbankan jiwanya sekalipun, jika dia tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara ya orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat ditetapkan adalah 3 golongan. Disebut oleh Rasulullah. Seorang alim atau pembaca Al-Quran. Yang kedua seorang dermawan. Yang ketiga seorang mujahid berjihad fisabilillah. Ya, Allah bongkar mereka. Di antara mereka membaca Al-Quran ingin disebut qari. Mempelajari ilmu ingin disebut alim. Ketika dermawan, ketika dia menginfakkan harta, seolah-olah dia berjuang dengan harta, ternyata ingin disebut dermawan atau donatur. Ketika dia berperang di jalan Allah,
ternyata dia ingin disebut pemberani. Maka mereka semua diseret ke dalam api neraka sebelum yang lainnya. Naudzubillah. Ya, jadi perjuangan dengan jiwa pun jika tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang berjihad agar kalimat Allah tinggi di muka bumi ini, maka ya, jika niatnya seperti itu karena Allah, dialah yang disebut dengan fi sabilillah. Maka ya sangat penting keikhlasan ini. Ibtigha'a mardatillah. Tujuannya, niatnya harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah penetapan beberapa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ridho, kemudian ra'fah. Yang tentunya sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan ditetapkan Rasul dalam As-Sunnah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita beranggapan atau mengira-ngira keridhaan Allah seperti keridhaan makhluknya. Kelembutan Allah, ya, penyantunannya seperti makhluknya, tidak. Tentu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, ya, dan Maha melihat. Kemudian di antara pelajarannya juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu luas, ya, kelembutan dan kasih sayangnya. Bukan hanya bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah menyebutkan lafaz al-ibad, hambanya. Ya, hamba di sini bisa secara umum maupun secara khusus. Secara khusus orang-orang beriman. Tapi secara umum semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkadang kita melihat orang kafir diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu adalah istidraj. Artinya, walaupun mereka kufur kepada Allah, Allah beri mereka makan, Allah berikan mereka minum. Ya, tidak menjadikan mereka kelaparan. Yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya. Tetapi mereka terus kufur dan ingkar kepada Allah, maka mereka pun akan mendapatkan azab dan siksa Allah di hari kiamat nanti. Kemudian, ayat selanjutnya, ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Setelah Allah menceritakan tentang orang yang beriman yang murni dan tulus dalam keimanannya, Allah mengingatkan, ya, kepada orang-orang beriman agar mereka masuk ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya, kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul-Nya, serta kepada Islam sebagai agamanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya. Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Orang yang menyatakan seperti itu
Allah perintahkan masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya. Ini yang dimaksud dengan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya. Jangan hanya sekedar KTP saja. Jangan hanya sekedar identitas saja sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Tetapi kenalilah syariatnya, pelajari agamanya, pelajari kitabnya Al-Quran, dan juga sunnah nabinya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya terapkan syariat yang Allah turunkan tersebut. Pelajari dan amalkan. Ya, mengamalkan seluruh hukum. Ini perintah. Ini wajib. Allah langsung yang memerintahkan kita. Jika kita orang-orang beriman, Allah seru di sini. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang beriman, ayo. Siapa yang merasa dirinya beriman? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ya ke dalam syariat-syariat Allah secara sempurna. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dalam segala sisi kehidupan. Karena syariat Islam ini sempurna. Segala hal diatur. Sampai urusan buang air besar pun diatur dalam Islam. Ada tata caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adab buang hajat. Tidak sembarangan. Ya tidak boleh buang air besar di bawah pohon. Tempat berlindung orang-orang. Di jalanan mengganggu orang-orang. Ya. Ada aturannya. Di tempat yang tertutup sehingga auratnya tidak terbuka. Kemudian membersihkan dengan istinja jika tidak dengan istijmar. Jika urusan buang hajat diatur dalam Islam, bagaimanakah urusan-urusan yang lebih besar daripada itu? Urusan politik diatur dalam Islam. Bagaimana siasah syar'iyah? Ya. Para kiai, para ustadz, para ajengan, para ulama, mereka memahami bagaimana siasah syar'iyah. Ada dalam kitab-kitab para ulama. Urusan ekonomi juga diajarkan dalam Islam. Bagaimana ekonomi yang jauh dari riba. Ya, jauh dari riba, jauh dari tipu menipu, dari goror. Ya, dari hal-hal yang bisa merusak perekonomian. Diatur semuanya. Dari sisi sosial semua diatur. Islam ini sempurna. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, tidak setengah-setengah. Tidak sepotong-sepotong. Perintah bagi seluruh orang beriman untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam jiwa kita, di dalam diri-diri kita. Terapkan dalam diri kita, kemudian terapkan dalam keluarga kita, kemudian ajak masyarakat kita. Ini tahapannya. Tidak seperti yang disangkakan sebagian orang bahwa untuk menegakkan syariat Allah yang pertama kali harus dilakukan kata mereka adalah dengan menguasai pemerintahan, dengan menggulingkan pemerintah dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Untuk menegakkan syariat Allah bisa kita kerjakan dimanapun. Walaupun kita dalam kondisi terikat sekalipun.
Maka mereka-mereka yang mengeksploitasi sebagian umat Islam untuk memenuhi syahwat kekuasaan mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang berkoar-koar tersebut berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan dalih ingin menegakkan syariat Islam, kenyataannya mereka jauh dari penerapan syariat Islam pada diri mereka sendiri, pada keluarga mereka, pada lingkungan mereka. Maka menerapkan syariat Islam itu dimulai dari diri kita. Ketika kita membaca ayat ini, yang harus kita gambarkan, tergambar dalam diri kita adalah diri kita. Allah memerintahkan kita sebagai orang beriman agar masuk ke dalam syariat Allah secara sempurna, secara lengkap. Maka kita koreksi diri kita. Kita koreksi. Apa syariat Allah yang belum kita jalankan? Apa syariat Allah yang masih kita langgar? Segera kita perbaiki diri kita. Setelah diri kita, kita perbaiki keluarga kita. Demikian seterusnya. Itu cara menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mustahil orang beriman bisa menegakkan syariat Allah pada dirinya jika dia tidak belajar tentang syariat Allah itu sendiri. Mustahil kita bisa melaksanakan syariat Allah jika kita tidak tahu syariat Allah itu seperti apa. Maka kita harus komitmen dengan mempelajari syariat Allah kemudian melaksanakannya. Dan Allah mewanti-wanti, janganlah kalian tinggalkan sedikit pun darinya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan berupa maksiat-maksiat, syubhat maupun syahwat, mengajak kalian kepada ajaran syaitan tersebut. Allah menyeru kita untuk mengikuti syariatnya, sedangkan syaitan mengajak kita untuk menyelisih syariat. Maka jangan kita ikuti syaitan. Minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Betapa banyak manusia-manusia yang lisannya perwakilan daripada syaitan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemunafikan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada langkah-langkah syaitan. Maka Allah peringatkan di sini, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengapa? Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata dan sangat nyata permusuhannya kepada kalian. Sehingga kalau musuh harus kita jadikan musuh. Harus berhati-hati. Jangan sampai musuh dijadikan teman. Karena syaitan, inna syaitana lil insani, sesungguhnya syaitan itu benar-benar aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Tidak ada keraguan bahwa syaitan adalah musuh kita semua. Maka jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-209, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ada kalanya manusia sebagai tempat lupa dan khilaf tergelincir mengikuti langkah syaitan. Maka Allah ingatkan di sini. Maka jika kalian melenceng dari jalan kebenaran, setelah datangnya kepada kalian hujjah-hujjah, dalil-dalil yang nyata, petunjuk dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa dalam kerajaannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Allah akan membalas perbuatan melenceng dan tergelincir kalian. Sejauh mana kalian tergelincir, Allah akan balas. Sejauh mana kalian menyimpang dari jalan kebenaran, Allah akan membalas, menghukum. Karena Allah Maha Perkasa. Dan juga Maha Bijaksana dalam perintah dan larangannya, di mana Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan
Ya, surga bagi orang-orang yang taat dan neraka bagi orang-orang yang maksiat. Maka ini adalah peringatan. Ketika kita tergelincir karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, segera kembali kepada Allah. Jika tidak, Allah akan menghukum kita. Allah akan membalas kita. Kemudian di ayat yang terakhir di kesempatan ini, ayat yang ke-210, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka dalam naungan awan. Juga datangnya para malaikat dan diputuskanlah perkara mereka. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dunia, mungkin kita akan dapati orang-orang kafir, orang-orang munafik tertawa terbahak-bahak mentertawakan orang-orang yang beriman. Memperolok-olok orang beriman. Tetapi, tidaklah para penentang, ya, yang mendustakan lagi kafir itu menunggu setelah tegaknya dalil-dalil yang nyata, kecuali di hari kiamat Allah akan datang kepada mereka dengan kedatangan yang sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan makhluknya di hari kiamat nanti. Ya, dalam naungan awan pada hari kiamat, untuk memutuskan ketetapan antara mereka dengan keputusan yang sangat adil. Ya, mereka dikumpulkan, dibagikan catatan-catatan, dihitung setiap amalan, ditimbang setiap kebaikan dan keburukan. Ya, kemudian Allah akan berikan balasan atas itu semua. Saat itulah Allah memutuskan putusan terhadap mereka di antara mereka, ya, putusan terhadap perkara di antara mereka, dan kepada Allah lah semua urusan makhluk kembali. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah menyeru orang beriman sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang beriman, mengingatkan mereka selama di dunia agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, yaitu dengan cara masuk ke dalam syariat Islam secara totalitas. Ya, masuk ke dalam syariat Islam secara totalitas. Karena jika tidak, kita, ya, orang-orang yang tidak masuk ke dalam syariat Islam secara totalitas, mereka tidak lain adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Dan Allah memperingatkan, ya, Allah Maha Perkasa jika ada orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Ya, Allah Maha Perkasa, mampu membalas mereka ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggambarkan bahwa balasan mereka, ya, secara sempurna ada di hari kiamat. Mau tidak mau, Allah akan datang kepada mereka sesuai dengan keagungannya. Ya, walaupun mereka tidak menunggu, walaupun mereka takut, sebagaimana disebutkan dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia akan didatangi dua malaikat, kemudian memerintahkannya untuk duduk. Ditanya dengan pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang-orang beriman yang bisa menjawab, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Mereka meminta disegerakan hari kiamat. Ya Rabbi, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli, hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Tapi lihat orang-orang mendapatkan azab. Mereka tidak mau.
Ketika diperlihatkan azab kepada mereka, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan kau jadikan hari kiamat. Ya. Disiksa di alam kubur lebih mereka pilih daripada harus hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu di hari kiamat akan ada siksaan yang sangat besar. Mereka orang-orang menentang lagi kafir. Ya, di dunia mungkin mereka terbahak-bahak padahal mereka tidak lain hanya menunggu saja, menunggu hari kiamat saat Allah datang kepada mereka dengan keagungannya, kemudian memberikan putusan kepada mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka, naudzubillah. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa pelajaran dari beberapa ayat yang kita bahas ini, karena waktu yang tidak memungkinkan maka saya gabungkan beberapa ayat sekaligus agar bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana keimanan juga bertingkat-tingkat. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'ina syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. Ya. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita. Ya, dengan masuk kepada semuanya. Sebagai contoh, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkannya, untuk mengesakannya, beribadah hanya kepadanya. Ya, meyakini Allah itu satu, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa darinya. Maka keyakinan tersebut harus kita pegang teguh. Jika kita yakin Allah satu, maka kita menolak keyakinan yang menyatakan Tuhan itu lebih dari satu. Jika kita yakin Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan, kita menolak, mengingkari yang mengatakan Allah punya anak atau Allah sebagai anak. Jika kita yakin Allah tidak ada yang menyerupai dari makhluknya, maka kita mengingkari orang-orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini contoh. Ya, ketika kita meyakini sesuatu harus kita pegang erat-erat. Jangan kita korbankan keyakinan kita, keimanan kita. Ketika Allah memerintahkan kepada para wanita misalnya untuk menutup aurat mereka, untuk memakai jilbab-jilbab mereka yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka sebagai wanita muslimah, mereka harus sami'na wa ata'na, mereka laksanakan dimanapun mereka berada dan kapanpun. Jangan sampai aurat mereka nampak kecuali oleh yang berhak untuk melihatnya. Inilah keyakinan seorang muslim. Dan keyakinan seorang muslim di negara ini dijamin undang-undang. Jangan takut dan jangan khawatir. Keyakinan setiap pemeluk agama di negara ini dijamin oleh negara, oleh pemerintah, oleh undang-undang. Kita bebas punya keyakinan seperti apa sesuai dengan agama kita. Sesuai dengan kitab suci kita. Kita yakini, kita laksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan, yang termaktub dalam kitab suci kita Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara menjamin kebebasan itu, maka kita laksanakan. Kita bersyukur kepada Allah hidup di negara yang menjamin kebebasan kita. Alhamdulillah. Maka kita gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan syariat Allah sebagaimana mestinya. Karena tidak ada yang boleh melarang kita melaksanakan ajaran agama kita.
Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, kita harus bersemangat ya untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah agar kita bisa ya masuk ke dalam syariat Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Kemudian kita harus berhati-hati dari syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin dan juga manusia yang ingin menggelincirkan kita, yang ingin menjauhkan kita dari syariat Allah, yang menuduh syariat Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, tuduhan kaku, tuduhan katro, tuduhan badui, tuduhan onta, tuduhan lain sebagainya. Ya, ketika melihat seorang muslimah memakai jilbabnya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ketika melihat seorang muslim menjalankan syariatnya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka kita ya harus bersabar dan menghadapi itu semua dengan keteguhan agar tidak tergelincir mengikuti langkah syaitan. Karena ketika kita tergelincir, Allah akan ya mengazab kita jika kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga dari ayat ini adalah adanya hari kiamat. Penetapan adanya hari kiamat. Tidak seperti keyakinan sebagian orang, kita ini hanya hidup di dunia, setelah itu selesai. Tidak ada lagi urusan. Tidak. Orang beriman meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Di mana di hari itu kita akan ya dibalas sesuai dengan amalan kita. Jika kita baik selama di dunia ini, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Mendapatkan surga Allah. Tapi jika kita tidak baik, kita berbuat jahat, berbuat maksiat, maka kerugian ada pada diri kita, karena di hari kiamat Allah akan membalas kita dengan azab, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan pemahaman yang benar serta kemudahan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan pagi hari ini. Tibalah saatnya di segmen yang kedua kami mengajak kepada pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi telepon secara langsung di nomor 0811-900-7912 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Baik, kita bacakan pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, di daerah saya ada pengajian syukuran kelahiran bayi rumah baru 4 bulan dan 7 bulan kehamilan yang dilakukan oleh bapak-bapak, bahkan oleh khusus ibu-ibu dengan bacaan Al-Quran surat-surat tertentu. Apakah itu ada syariatnya dari Rasulullah? Mohon jawabannya Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, pertanyaan apakah itu ada syariatnya, itu ditujukan kepada yang melaksanakan atau yang mengajak kepada suatu pelaksanaan tersebut, ya. Karena ya bisa jadi kita tidak tahu, sedangkan mereka tahu. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu, ya, yang kita tanyakan adalah kepada mereka yang melaksanakannya, kemudian kepada yang mengajak untuk melaksanakannya. Jika mereka mendapatkan atau memberikan jawaban ya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dan juga amalan para sahabat, maka tentunya kita ikuti dalil tersebut. Tetapi jika kita tidak mendapatkan jawaban itu dari mereka yang mengerjakan, ya mereka tidak bisa menjawab, yang mengajaknya juga tidak bisa menjawab, maka kita tidak mengikuti terlebih dahulu suatu amalan yang dianggap ibadah sampai kita tahu jawabannya, ya sampai kita tahu dalil atau landasannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman pengamalan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun saya pribadi, saya belum tahu. Saya belum tahu sehingga saya sendiri belum melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Saya tidak tahu, belum tahu
ya dalil-dalilnya. Jadi kepada penanya bisa bertanya kepada yang lebih tahu, khususnya mereka yang mengerjakannya, mereka yang melaksanakannya, yang mengajak kepada amalan tersebut, ya. Jika mereka berikan dalil-dalil yang jelas dan benar, ya, dalil-dalil yang sahih, ya, maka silakan untuk diikuti. Tapi jika tidak, ya, maka tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, hamba Allah di Bontang. Afwan, di luar tema mau bertanya, bagaimana menasihati saudara yang aktif mengikuti kajian yang tidak berlandaskan hadis Rasulullah SAW, tetapi merasa yakin dengan kajiannya dan malah menganggap pengajian sunnah yang kami jalani selama ini dianggap aneh dan ekstrim? Mohon maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya? Baik, pertanyaan dari hamba Allah di Bontang. Afwan, di luar tema, bagaimana menasihati saudara yang aktif mengikuti kajian yang tidak berlandaskan hadis Rasulullah SAW, tetapi merasa yakin dengan kajiannya dan malah menganggap pengajian sunnah yang kami jalani selama ini dianggap aneh dan ekstrim? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ketika kita menuntut ilmu syar'i, ya, mengaji begitu ya, maka kita pastikan bahwa apa yang dikaji itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu harus kita pastikan, dan itu bisa dilihat yang disampaikannya itu ada dalilnya atau tidak. Artinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, begitu. Karena ada orang-orang yang menyampaikan ilmu namun tidak sesuai dengan dalil atau tanpa dalil. Ya. Maka ketika melihat saudara kita yang mengaji dan ternyata pengajiannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ingatkan dengan penuh lemah lembut. Ya. Kita ingatkan dengan dalil. Misalnya, dia mendapatkan pengajian yang justru di pengajian tersebut membolehkan wanita membuka aurat. Membolehkan wanita menampakkan rambutnya misalnya. Ya, dengan pendapat-pendapat yang tentunya itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita menasehati dengan pelan-pelan. Ya saudaraku, sepertinya apa yang disampaikan oleh guru atau di pengajian tersebut bertentangan dengan firman Allah. Bukankah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, ya, Allah memerintahkan para wanita muslimah untuk berjilbab, dan dijelaskan oleh Rasulullah berjilbab itu seperti apa dalam hadis Asma, bahwa seorang wanita ketika haid tidak boleh nampak darinya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti selain muka dan telapak tangan harus ditutup auratnya kalau sudah haid, kalau sudah balik. Sedangkan kok di pengajian itu justru bertentangan. Tidak apa-apa rambut kelihatan, tidak apa-apa leher kelihatan. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita sarankan mungkin sebaiknya cari yang berdasarkan dalil-dalil pengajiannya. Seperti itu. Ya. Jadi harus dengan penuh kelembutan, dan kita juga harus punya ilmu ketika menasehatinya. Ya, harus dengan hujjah, dengan dalil. Jangan hanya dengan emosional kemudian mengatakan ini pengajian tidak benar, ini pengajian tidak baik, tinggalkan tanpa kita menjelaskan, tanpa kita menerangkan kenapa begitu. Ya, kita tidak bisa langsung melarang seseorang, langsung memerintah seseorang tanpa hujjah, tanpa dalil. Maka harus kita jelaskan, dan itu pun dengan bahasa yang lemah lembut yang bisa diterima, ya, bukan bahasa yang kasar, yang penuh dengan cacian, makian, bukan. Kemudian,
Jika dia mencela pengajian dan menuduh pengajian yang justru berdasarkan dalil dan menuduh sebagai ekstrim gitu ya, maka kita jelaskan juga dengan pelan-pelan apa yang dimaksud dengan ekstrim, apa yang dimaksud dengan radikal. Ya, ajaran mana yang dianggap ekstrim, ajaran mana yang dianggap radikal. Ya, tidak ada. Kita harus bisa membuktikan kepada saudara kita tersebut. Coba ajaran mana yang dianggap ekstrim? Oh, itu wanita kenapa ya tidak boleh buka aurat misalnya. Maka kita terangkan bahwa seorang muslimah yang menutup auratnya dan tidak mau terlihat auratnya oleh selain mahramnya, itu bukan ekstrim, itu bukan radikal. Itu tidak bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Sama sekali tidak gitu. Ya, wanita muslimah yang yakin dengan kewajiban memakai jilbab, harus menutup aurat, ya, jilbab yang benar, ya, yang tidak membentuk tubuh, yang tidak tipis gitu ya. Itu bukan karena ekstrim, tetapi karena dia ya justru mengamalkan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia yakin memiliki Allah sebagai Tuhannya dan dia taat kepada Allah sebagai Tuhannya. Allah memerintahkan dia memakai jilbab, maka dia laksanakan memakai jilbab. Itu tidak ekstrim. Ya, kita jelaskan. Ya, mana yang dimaksud ekstrim, mana yang radikal, dan ajaran Islam itu tidak ada yang ekstrim. Ajaran Islam itu wasatiyah, tengah-tengah. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah juga wasatiyah. Pertengahan antara wa'idiyah, ya, orang-orang yang hanya menggunakan ayat-ayat ancaman, atau orang-orang yang hanya menggunakan ayat-ayat harapan. Pertengahan antara Syiah yang berlebih-lebihan atau dengan ya Nasibiyah yang meremehkan. Pertengahan antara orang-orang Khawarij dengan orang-orang Murji'ah. Ahlus Sunnah pertengahan, sebagaimana Islam juga pertengahan. Tidak ada yang ekstrim. Jadi mungkin ya mereka menuduh ekstrim karena tidak paham apa yang diajarkan, apa yang dikaji, atau tidak paham apa arti ekstrim itu sendiri. Maka butuh kesabaran dengan kelembutan menjelaskan kebenaran tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk sementara hanya ini saja ya tanya jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya sekaligus menjawab atas pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Baik, itulah pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kami tutup ada ikhtitam yang ingin disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol. Barakallahu fikum jami'an, para pemirsa TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, mari kita baca berulang-ulang ya ayat ini. Ya, saat kita sendiri, kemudian kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita mengamalkan ayat ini. Allah menyeru kita sebagai orang beriman agar masuk ke dalam syariat Islam secara keseluruhan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenci syariat. Ya, membenci syariat, tidak mau belajar syariat, bahkan memusuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan juga kepada ya saudara-saudara kita kaum muslimin secara keseluruhan dan memudahkan urusan mereka. Jazakumullah khairan kepada Ahsan TV dan juga para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas ikhtitamnya pada pertemuan kita pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah dan barakallahu fikum kepada Ustadz dan juga kepada pemirsa Ahsan TV yang setia menyimak siaran kami di TV satelit, di YouTube, Facebook, dan di Instagram. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan selanjutnya di setiap hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan Tafsir Al-Muyassar. Dan yang terakhir kami selaku kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.